Doa berasal dari kata dasar yang bermakna suatu kecenderungan terhadap suatu diri di dalam seseorang yang diungkapkan melalui suara dan kata-kata. Secara bahasa, doa memiliki arti yakni mengundang, merayu, memelas, mengutarakan, serta meminta. Adapun secara terminologinya yaitu ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh jiwa dan raga untuk mengungkapkan suatu permohonan. Doa ini ialah meminta atau memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua yang diharapkan. Doa adalah inti dari ibadah karena dengan berdoa berarti kita mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya tempat berlindung dan memohon pertolongan. Tidak mungkin jika seseorang muslim berdoa tapi dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menolongnya. Jadi oleh karena itu mengajarkan anak berdoa dan mendoakan saat mereka merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam akidah Islamiyah. Anak yang terbiasa berdoa maka dapat dipastikan lurus dan kokoh akidahnya. Yang materi selanjutnya itu adalah doa nabi-nabi untuk anak dalam keluarga dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ada salah satu doanya yaitu doa Nabi Ibrahim dalam Quran surah Ibrahim ayat 40 sampai 41 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Dan ayat 41-nya, Rabbana gfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim berdoa agar dirinya dan keturunannya menjadi orang yang tetap melaksanakan sholat. Doa ini menunjukkan menginginkannya kuat Nabi Ibrahim agar keluarganya terus berada dalam jalan yang benar dan taat kepada Allah. Doa untuk kedua orang tua dan seluruh umat muslim di hari perhitungan atau hari kiamat juga menunjukkan kesadaran Nabi Ibrahim tentang pentingnya ampunan dan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala bagi keselamatan di akhirat. Nah, selanjutnya adalah doa ibadur rahman. Ibadur rahman ini ialah ungkapan dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu ibad dan ar-rahman. Ibad artinya hamba. Dalam Al-Quran bisa kita bacakan untuk orang-orang yang bagian Arabian perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan ar-rahman artinya yang maha pengasih. Jadi ibadur rahman ini adalah hamba Allah yang diberi kemuliaan oleh Allah sebagai hamba yang maha penyayang. Sedangkan secara terminologi ibadur rahman ini dimaksudkan sebagai sekelompok manusia pilihan yang mempunyai karakteristik khusus seperti rendah hati, menghindari hal-hal yang negatif, selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Doa para ibadur rahman ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Furqan yang mana salah satu ayatnya di dalam ayat 74 yang berbunyi walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menyebutkan bahwa ayat ini menguraikan sifat ibadur rahman yang menampilkan perhatian mereka kepada keluarga serta masyarakat dengan harapan kiranya mereka dihiasi dengan sifat-sifat terpuji sehingga dapat diteladani. Ayat ini juga membuktikan bahwa para ibadur rahman tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberi perhatian kepada keluarga dan anak keturunannya, bahkan masyarakat umum. Doa mereka itu tentu saja dibarengi dengan usaha mendidik anak dan keluarga agar menjadi manusia-manusia yang hormat karena anak dan pasangan tidak dapat menjadi penyejuk mata tanpa keberagaman yang baik, budi pekerti yang luhur, serta pengetahuan yang memadai. Syarat dikabulkannya doa. Yang pertama itu kita harus meyakini bahwa doanya akan diterima oleh Allah. Meyakini doa diterimanya ini bukan berarti kita mengakui keesaan Allah saja, tetapi juga mempercayai bahwa Allah akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah berdoa hanya kepada Allah. Salah satu sebab tidak diterimanya doa karena kita masih ada kepercayaan lain yang dapat memberikan pertolongan selain Allah. Nah, kelompok ini dicap sebagai orang-orang yang musyrik dan orang zalim. Yang selanjutnya adalah merendahkan diri dengan suara yang lembut namun tidak berlebihan. Selanjutnya berdoa dengan penuh harapan dan perasaan takut dan berdoa menggunakan nama-nama Allah. Dan selanjutnya itu ada kita berdoa dengan beberapa waktu khusus atau mustajab agar doa yang kita panjatkan ini terkabul. Contohnya saja ketika hari hujan turun,
ketika kita teraniaya, doa di antara azan dan iqomah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penyebab tertolaknya doa. Yang pertama, makan dan menggunakan makanan haram. Darah dan daging kita ini berasal dari apa yang kita makan. Oleh karena itu, darah dan daging kita berasal dari segala sesuatu yang haram akan menyebabkan tertolaknya doa. Yang selanjutnya adalah sering berbuat zalim. Allah sangat tidak menyukai perbuatan orang-orang yang zalim terhadap orang lain, seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Anas bin Malik sebagaimana artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kezaliman manusia terhadap manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Selanjutnya adalah hatinya lalai kepada Allah. Orang yang hatinya lalai kepada Allah adalah orang yang melupakan dari kehidupan akhirat dan meninggalkan perintahnya dan melakukan larangannya. Selanjutnya adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Allah memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Oleh karena itu, orang-orang yang memutuskan silaturahmi sama saja membenci sesama muslim, sama halnya dengan tidak berbicara pada muslim tanpa alasan yang dibenarkan, karena membenci sesama muslim bertentangan dengan perintah Allah. Sekian dari saya.